got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to the wall. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai BBC People, kembali lagi dengan saya Aisyah dan dua rekan saya yang ada di balik layar, yaitu dengan Teh Aziza dan Teh Koko. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kita, yaitu dengan Ustazah siapa? Faiza. Ustazah Faiza. Beliau adalah multimedia dari Yayasan Al-Baja. Ya, Ustazah, boleh kita sedikit berbincang ya Ustazah tentang karir sebenarnya. Di sini ada Ustazah, pertimbangan apa yang membuat Anda memilih multimedia ini, Ustazah? Oh ya, jadi mungkin cerita sedikit ya. Dulu kami, perkenalkan ya, saya Faiza, saya lulusan dari Universitas Negeri Semarang, S1 jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Awalnya dulu emang kan pendidikan ya backgroundnya, cocoknya memang karirnya itu guru gitu kan, guru pendidikan TIK lah, komputer kayak gitu. Nah pas kita lulus kan kita rencananya itu pengen lanjut S2, tapi kata orang tua, kata ibu, ke Al-Baja dulu aja, belajar agama dulu sekalian hikmah, ada juga komputer kan di Al-Baja gitulah, multimedia lebih tepatnya ya, kayak gitu. Akhirnya ikut petunjuk orang tua kan, kita belajar dulu lah di sini beberapa bulan, kita belajar di sini, kita belajar agama plus kita hikmah ya. Kalau di Al-Baja itu bahasanya itu hikmah, bukan bekerja ya, tapi kayak lebih mengabdi. Pengabdian di Al-Baja, kita mengabdi di bidang multimedia, tepatnya kita mengelola media sosial di Al-Baja, kemudian kita ada kegiatan syuting juga untuk program-program di Al-Baja TV dan sebagainya. Kita merasa kok cocok ya di sini gitu kan, sesuai juga dengan bidang keilmuan kita, komputer ya, informatika, multimedia juga. Kemudian kita juga ada nilai plusnya, kita bisa belajar agama gitu. Jadi memang jujur untuk belajar agama itu mendalaminya benar-benar mendalami gitu ya. Bagaimana cara sholat yang benar, taharah yang benar, kemudian kita belajar fikih gitu ya. Itu memang kita dapatkan dari Buya gitu, dan kita merasa Masya Allah gitu, hikmah di sini kita bisa menyalurkan ilmu kita juga, kita bisa mendapatkan ilmu agama juga kayak gitu dari sanad keilmuan yang terpercaya, itu Buya Yahya gitu, yang kita tahu sendiri beliau itu pakar akidah ya, pakar fikih kayak gitu. Masya Allah, beliau menjelaskannya juga sangat mudah untuk orang-orang awam ya seperti kami yang backgroundnya itu nggak ada background pendidikan agama gitu. Nah itu yang membuat kita akhirnya cocok gitu untuk berada di sini kayak gitu, untuk berhikmah lah ibaratnya ya. Kalau orang luar mengatakan mungkin bekerja ya, bekerja sekaligus belajar di sini sampai sekarang. Masya Allah. Oke, jazakumullah khairan. Untuk yang kedua ya Ustazah ya, apa pekerjaan yang Ustazah jalani sekarang sesuai dengan bakat, minat atau kepribadian Ustazah sendiri? Kalau sesuai dengan minat ya, sesuai dengan minat, bakat minat ya, karena memang kami kan tadi yang udah kami ceritakan ya, kami lulusan dari backgroundnya jadi informatika juga kan, multimedia juga, dan ya kami sekarang juga berkecimpung di bidang multimedia gitu, walaupun di balik layarnya ya. Kalau multimedia kan memang ada yang di depan layarnya mungkin jadi presenter atau apa gitu, kita yang di balik layarnya mengedit dan sebagainya. Masya Allah. Oke, apakah sebelumnya Ustazah mengetahui bakat, minat atau kepribadian Ustazah masuk apa dari kuliahnya? Ya, kalau minat memang udah ya di bidang komputer. Kami dulu SMK ya, SMK-nya juga komputer, kita lanjut S1-nya juga komputer. Jadi berarti sesuai ya? Ya sesuai. Dari jalannya udah tek. Iya.
Oke, Ustazah. Terus menurut Ustazah bagaimana sih proses yang Ustazah dapatkan dari pekerjaan ini? Prosesnya. Ya, jadi mungkin informasi juga ya buat teman-teman. Kami itu masuk tahun 2016 itu dimana Al-Bahjah itu masih belum sebesar sekarang. Dan multimedia atau divisi media dan dakwah ya. Tapi kita subnya itu subdivisinya media dan sosial. Itu dulu masih baru sekali gitu. Jadi kita memang termasuk orang-orang yang awal-awal merintis kayak gitu. Ya, kita pertanyaan apa tadi lupa prosesnya ya. Jadi kita itu di media itu benar-benar mengulik dari awal. Karena tidak ada yang membimbing kami juga kayak gitu ya. Jadi kami benar-benar bagaimana sih harusnya sosial media pondok pesantren itu seperti apa yang harus kita kerjakan. Kita benar-benar mengulik ya dari awal gitu. Mengulik sendiri pun kita juga minta bimbingan kepada ketua divisinya kita gitu. Karena ketua divisinya kita itu membawahi banyak subdivisi dan subdivisinya kita itu termasuk yang baru gitu. Jadi kita minta bimbingan juga seperti apa. Kita juga mengulik sendiri gini. Kita juga memberi menjelaskan gitu. Ini hasil ulikannya kayak sepertinya media sosial tuh harus seperti ini Ustadz, harus seperti ini. Oh ya gitu. Jadi banyak sih dari kita juga banyak. Kita mengulik sendiri ya prosesnya. Kita mengulik sendiri, kita melihatlah bagaimana perkembangan sosial media. Kemudian kita juga belajar dari luar kalau seandainya memang sepertinya kita perlu belajar nih ke sini kayak gitu. Kita sampaikan ke Ustadz yang divisinya kita tuh, ketua divisinya kita. Kemudian ya ketua divisi kita memberi respon dengan baik lah. Oh iya gitu kan, akhirnya disambungkan ya kita kayak gitu prosesnya. Mungkin ada itu dari apa sih yang kesusahan dari proses yang antum jalani sekarang multimedia? Kalau di multimedia sosial media termasuk sosial media Buya gitu ya, kesusahannya mungkin bukan kesusahan ya tapi lebih tantangan ya. Kalau dakwahnya Buya itu adalah dakwah yang damai ya kan, yang tidak ada, kita itu mencoba untuk menampilkan Islam yang indah, Islam yang damai, tidak ada kontroversi tidak membuat kontroversi atau kegaduhan di masyarakat. Sedangkan sosial media itu orang-orang itu lebih suka, mereka itu melihat berita-berita yang penuh dengan kontroversi kayak gitu kan. Nah itu dimana tantangannya itu gimana kita bisa membuat medianya Buya tetap bisa viral, tetap bisa diminati oleh masyarakat kayak gitu, tapi dengan bahasa yang tetap santun, dengan cara-cara yang tetap santun. Tidak kita mungkin kalau kakak tahu ya ada namanya video clickbait kayak gitu kan, jadi judulnya mungkin terlalu kontroversial kayak gitu. Nah Buya tuh nggak mau kayak gitu. Jadi ya itu tantangannya kita sih, gimana menyampaikan atau membuat video-video itu yang tetap menarik, tetapi tidak ada unsur-unsur yang membohongan atau clickbait atau judul-judul yang kontroversial kayak gitu. Masya Allah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu saat sebelum menentukan pilihan pekerjaan, apakah Ustazah menentukan sendiri atau yang menentukan orang lain? Awal untuk menentukan pekerjaan ya, menentukan sendiri karena kan saya diberi kebebasan ya oleh orang tua gitu. Cuma orang tua memberi petunjuk kayak gitu kan. Kemudian ya tetap terserah kita sih mau kemana gitu, mau melanjutkan di sini atau mau yang lain kayak gitu terserah. Tapi karena memang kita sudah cocok di sini, lingkungannya juga kita nyaman ya, akhirnya kita tetap memilih di sini. Apakah pekerjaan yang Ustazah tekuni sekarang ini sesuai dengan impian Ustazah? Kalau impian iya ya, tapi nggak 100% ya. Kalau pekerjaan saat ini tuh memang sesuai sama passion kayak gitu, tapi untuk impiannya, pengennya itu kan kita masih tergabung ke jam manajemen ya. Nah, karena kan saya sudah memiliki anak juga kayak gitu ya, pengennya itu nanti kita pengennya di freelancer-nya aja gitu. Jadi kita hikmah aja, nggak usah terikat sama jam manajemen kayak gitu. Pengennya ya, impiannya gitu. Jadi kayak mompreneur gitulah. Jadi tetap bisa kita sendiri yang mengatur jadwalnya. Kalau sekarang kan kita terikat jam manajemen ya, berangkat jam 7 pulang jam 4 kayak gitu kan. Nah pengennya mah kalau kedepannya tetap pengen hikmah ya, tetap pengen hikmah di Al-Bahjah, tetap mengurusi sosial media, mengedit dan sebagainya. Tapi
pengennya itu dilakukannya itu secara freelancer. Jadi nggak dibayar nggak masalah kayak gitu kan, ibaratnya tuh nggak dibayar nggak masalah, tapi suka-suka kita waktunya gitu. Yang penting kalau ada nih kita butuh bantuan ini atau ini gitu, kita siap membantu, kita siap memberikan tenaga ataupun pikiran gitu ya gitu. Tapi jangan yang terikat jam manajemen gitu loh Kak, jadi biar lebih fleksibel gitu lah, sama anak juga lebih enak ya. Jika belum sesuai dengan impian Anda, Ustazah, apakah ada rencana untuk berganti pekerjaan? Ya kalau tadi mah rencana berganti pekerjaan enggak ya, kalau rencananya berganti pekerjaan, tapi rencananya itu pengen kedepannya gitu ya, pengennya tetap hikmah di Al-Bahjah tapi nggak mau masuk ke manajemennya kayak gitu. Oke, Ustazah, mungkin sedikit menceritakan kesibukan Ustazah. Kalau sekarang ya di media sosialnya, jadi kalau di media sosial kesibukan kami menghandle media sosial Al-Bahjah terkhusus Buya Yahya, itu ada Instagram Buya Yahya, Facebook Buya Yahya, kemudian Twitter X ya, X, kemudian Telegram, WhatsApp, YouTube Buya Yahya kayak gitu. Kemudian kita juga ada program syuting sama Buya ya, syuting eksklusif program-program untuk di YouTube bersama Buya Yahya. Kemudian ada juga kalau Umi Virus itu istrinya Buya Yahya, kita juga menghandle beberapa program ya, program Umi juga, sosial media Umi juga kayak gitu. Tapi kalau untuk sosial media Umi bukan kami pribadi ya, tapi ada tim terkhusus sendiri kayak gitu. Oke, Ustazah. Mungkin sedikit menjelaskan berapa sih Ustazah grupnya, misalkan satu grup ini ada berapa orang dan itu. Kalau untuk media sosial sendiri itu dibagi menjadi 2 grup ya, atau 2 tim. Itu ada media sosialnya Buya Yahya, itu kami yang masuk di dalamnya, media sosial Buya Yahya. Kemudian ada tim media sosialnya Umi Virus. Jadi kita terbagi menjadi 2 tim. Untuk tim Umi Virus sendiri itu ada sekitar 5 orang. Untuk timnya Buya Yahya itu ada sekitar 7 orang. Tapi itu berbeda antara laki-laki dan akhwat. Kalau untuk tim media sosial itu perempuan semua, akhwat semua. Kalau yang tim Al-Bahjah TV itu ada lagi tim Al-Bahjah TV, itu laki-laki semua. Gitu. Jadi untuk media di Al-Bahjah itu banyak ya Kak, sub divisinya itu banyak. Kalau kami kan sub media sosial ya, medsos itu perempuan semua. Terus apakah pekerjaan yang Ustazah tekuni sekarang sama dengan pekerjaan orang tua? Tidak. Oh, tidak. Mungkin boleh ceritakan saja. Kalau orang tua saya, ayah saya kan sudah meninggal, jadi single mom. Ibu saya itu untuk pekerjaannya itu ya freelancer gitu sih. Lebih banyak dagang juga ada, dagang jilbab sendiri kayak gitu. Kemudian event organizer juga, jadi menghandle kegiatan ustadz-ustadz gitu yang ada di Jawa Tengah kayak gitu. Ya gitu selebihnya ya ibu rumah tangga biasa. Masya Allah, Ustazah. Lalu bagaimana pola asuh orang tua Ustazah ketika Ustazah diasuh orang tua? Jadi kalau pola asuh orang tua kita itu termasuk yang tidak pernah mengekang anaknya. Jadi anaknya mau apa dikomunikasikan ke orang tua, kemudian orang tua memberi arahan. Tapi tetap pilihan tetap ada di anak. Dan orang tua sangat mendukung segala kegiatan yang positif. Gitu. Jadi kalaupun orang tua nggak punya uang atau apa, seandainya anak butuh nih buat kegiatan yang positif, maka akan diusahakan. Mungkin cerita Ustazah, berapa sih saudara kandung antum? Saudara kandung ada 4, kakak laki-laki, kemudian adik perempuan 1, satunya laki-laki. Jadi adiknya 2, 1 perempuan 1 laki-laki. Kakaknya. Terus apa impian besar Anda saat ini dalam hal pekerjaan di masa yang depan? Ya itu sih, pengennya jadi mungkin kalau orang sekarang menyebutnya kayak content creator gitu ya. Jadi pengennya itu yang freelancernya aja, freelancer lah, jadi freelancer, entah mau content creator atau jadi freelancer aja gitu. Jadi lebih fokusnya itu lebih banyak di rumah kayak gitu. Tapi tetap masih bisa, kalau freelancer kita masih bisa ya berkhidmah juga di Al-Bahjah, tetap khidmah tapi nggak terikat jam manajemen kayak gitu, ataupun menjadi content creator. Oke,
Terima kasih Ustazah untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kita sedikit menambahkan ya, tapi berbincang santai aja. Oke. Mungkin Ustazah, apa sih motivasi Anda untuk mengambil multimedia ini Ustazah? Motivasi yang pertama memang sesuai dengan basis keilmuan kita ya, multimedia, komputer, informatika. Yang kedua dari segi keagamaan atau rohaniah ya, kami merasa kalau berkhidmah di Al-Bahjah ya, terutama di media sosial, Masya Allah ya, kita itu bekerja kayak gitu menyebarkan dakwahnya Buya Yahya gitu, yang kita tahu Buya Yahya ulama yang sanadnya sambung terus ke guru beliau sampai ke Rasulullah. Insya Allah ulama yang benar yang bisa kita pegang di akhir zaman ini gitu, dan semoga dengan kita ikut menyebarkan dakwahnya Buya gitu kan di luar sana, mungkin ada yang mendapat hidayah, dan ya kita berharap seperti itu, semoga pahalanya juga nyampe ke kita gitu, karena kan ya kita banyak dosanya gitu ya Kak ya, Masya Allah gitu. Jadi semoga dengan sedikit yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat gitu, bisa menjadi penghapus dosa kita kayak gitu, bisa menjadi amal jariah kita. Kemudian lingkungan yang nyaman juga, karena kita benar-benar terjaga, kita tidak berkomunikasi, kita tidak berkomunikasi dengan lawan jenis yang berlebihan. Kemudian lingkungan kerja kita juga lingkungan kerja yang terjaga dari tidak ada lawan jenis kayak gitu. Jadi memang perempuan semua kayak gitu, lingkungan kerja yang terjaga, muhtaram kalau kita bilang mah ya, terjagalah kehormatan kita sebagai seorang wanita gitu. Kemudian pekerjaan yang kita lakukan juga insya Allah tidak ada yang mudaratnya gitu lah ya, ibaratnya kesia-siaannya insya Allah tidak ada, karena kita kan menyebarkan dakwahnya dia dari bumi. Masya Allah Ustazah. Apa sih rencana jangka panjangnya? Antum kan udah berkeluarga nih Ustazah. Mungkin buat yang itu kan antum juga pasti udah punya bayangan seperti apa itu. Ya rencana jangka panjang untuk sekarang sih, karena kan masih menikmati ya, masih muda juga gitu kan, masih banyak tenaganya masih kuat lah ya. Jadi sekarang sih masih menikmati untuk berkhidmah di Al-Bahjah, sekalian menyiapkan untuk kader-kader penerus gitu. Jadi kita masih mencari ya orang kader-kader yang akan meneruskan kita juga ya untuk di multimedia Al-Bahjah ini. Sekalian kita rencananya itu ya ingin ya seperti yang saya sampaikan di awal ya, tetap pengen khidmah tapi tidak terikat manajemen kayak gitu. Jadi tetaplah kita itu ingin selalu sambung dengan Al-Bahjah kayak gitu, meskipun nanti kita tidak lagi bekerja di sini kayak gitu. Apakah ada mungkin saya kan sudah bersuami ya sudah ada motivasi ya, kadang merasa capek kayak gitu sudah, apa sih mungkin tipsnya buat kita sudah? Motivasi iya. Kadang kalau merasa lagi down atau gimana saat kerja, kadang kita lihat lagi sih, kembali lagi ke niatnya kita sih, niat kita berkhidmah di sini kayak gitu, niatnya apa kayak gitu. Kemudian saya merasa juga untuk di bidang sosial media kita nggak terlalu capek banget ya Kak, kita nggak terlalu berat lah. Untuk pekerjaan kan bukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang berat gitu ya, karena kan kita dibalik di komputer, kita mengedit, kita ini kayak gitu kan. Kalau seandainya sedang down ya mungkin kita minta waktu ya buat cuti kayak gitu, buat rehat sejenak kayak gitu kan bersama keluarga kayak gitu. Oke, Masya Allah. Apa sih faktor yang Ustazah pertimbangkan saat untuk memutuskan menerima suatu pekerjaan ini? Ya, faktor pertimbangannya yang pertama, karena kan saya sebagai perempuan ya yang pasti akan memiliki anak gitu, jadi saya ingin walaupun saya bekerja saya tetap bisa dekat dengan anak saya. Kemudian lingkungannya juga lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak saya. Kemudian pekerjaannya juga sesuai dengan keilmuan saya bisa bermanfaat dari situ, dan saya rasa ya media sosial ini sangat cocok gitu untuk saya ambil. Iya, mungkin sedikit Ustazah beri untuk kesimpulannya kita. Ya, kesimpulannya ya untuk saya sendiri gitu ya, berkhidmah atau bekerja di Al-Bahjah, terutama di bidang subdivisi media sosial gitu ya. Harapannya saya semoga yang saya kerjakan semuanya gitu Allah terima.
menjadi ladang pahala buat saya dan sebagai jalan hidayah buat saya juga, saya sendiri dan orang-orang yang melihat atau menonton tayangan-tayangan dakwah Buya Yahya di sosial media gitu. Dan harapannya semoga sosial media Buya Yahya terus bisa mewarnai dakwah di digital, kemudian bisa semakin meluas, semakin berkembang, semakin maju. Oke, Ustazah. Mungkin ada sedikit pesan untuk BBC People, Ustazah. Oke, BBC People yang belum subscribe atau yang belum mengikuti channel dakwah Buya Yahya di sosial media, jangan lupa ya diikuti. Jangan cuma diikuti nih, tapi ditonton, kemudian direnungkan dan diamalkan. Semoga bisa menjadi jalan kita untuk menjadi lebih baik lagi, baik secara kepribadian maupun secara ibadah ya di agamanya. Oke, syukran Ustazah untuk waktunya. Sama-sama. Ya. Oke, terima kasih untuk wawancara hari ini. Saya Aisyah dan dua rekan saya Teh Kokom dan Teh Azizah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.